Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi mengenai teknik analisis data kuantitatif parametrics. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sili Dwi Puspa bersama rekan saya. Saya Severina Amiza. Saya Hayatur Nufus. Saya Rahmatul Ulia. Nah, seperti yang di awal telah dikatakan bahwa kami akan melakukan pembahasan mengenai teknik analisis data kuantitatif, parametrics. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa sih data kuantitatif tersebut. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan melalui metode statistika. Nah, metode statistika sendiri ini tuh terbagi menjadi dua bagian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, berdasarkan judul kita di awal mengenai data kuantitatif parametrics, data kuantitatif parametrics sendiri ini merupakan bagian dari data statistik inferensial. Nah, apa sih data statistik parametrics ini? Statistik parametrics adalah statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Penggunaan statistik parametrics dan non-parametrics bergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametrics memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Statistik parametrics juga kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dasar parametrik. Nah, asumsi-asumsi dasar parametrik itu terbagi kepada dua. Yang pertama itu analisis varian dan yang kedua itu yaitu regresi ganda. Asumsi-asumsi analisis varian itu yang pertama itu ada sampel-sampelnya diambil secara random dari masing-masing populasinya. Nah, yang kedua itu yaitu variabel dependennya bergejala rasio atau saling tidak bergejala interval. Yang ketiga itu populasi dari mana sampel-sampel diambil berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu varian kelompok-kelompok sampelnya adalah equal atau homogen yang artinya sama. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi analisis regresi ganda. Yang pertamanya itu populasi skor variabel dependen berdistribusi normal pada masing-masing. Skor variabel independen tidak ada asumsi normalitas pada variabel independennya. Nah, yang kedua yaitu varian skor variabel dependennya adalah sama atau homogen. Baik, selanjutnya ada contoh analisis data parametris. Di sini ada jenis statistik. Yang pertama itu ada uji T atau uji parsial, kemudian ANOVA, analysis of varian satu arah, kemudian regresi, korelasi, dan analisis jalur. Uji T digunakan untuk menguji signifikasi dalam satu kelompok sampel atau dua kelompok sampel. ANOVA, analisis yang digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan dua rata atau lebih. Regresi digunakan untuk uji satu pengaruh, lebih ditujukan untuk mengestimasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Korelasi digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Analisis jalur digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada persyaratan analisis statistik parametrik. Nah, di sini persyaratannya itu yang pertama itu harus dipilih secara acak. Kemudian homogen, artinya data yang dibandingkan sejenis, berarti dia bersifat homogen, maka perlu diuji homogenitasnya. Kemudian normal, artinya data yang dihubungkan berbentuk garis linier, maka perlu diuji linearitasnya. Kemudian berpasangan, artinya data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi untuk persyaratan analisis korelasi atau regresi, tidak dapat dilakukan. Untuk materi selanjutnya itu ada pengujian normalitas data atau IRS, yang mana di sini korelasi perlu menggunakan korelasi di sini, yaitu ada hubungannya. Nah, dalam statistik parameter tersebut diperlukan syarat bahwa data yang akan dianalisis harus berdistribusikan normal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, ada beberapa persyaratan tadi yang ada di parameter ini. Nah, untuk itu dalam parameter tersebut perlu pengujian normalitas data. Nah, di dalam pengujian normalitas data ini ada beberapa poinnya yang akan dibahas.
yang mana itu yang pertama seperti yang disampaikan ada t-testnya. Nah, t-test yang pertama itu untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel bila datanya terbentuk interval atau rasio. Nah, makanya itu digunakan t-test satu sampel. Nah, yang kedua itu ada menguji hipotesis komparatif, yaitu dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk interval dan rasio. Nah, digunakan t-testnya itu sampel berpasangan. Dan berikut adalah rumusnya, yaitu T sama dengan X dikurangi mu alfa dibagi dengan S per akar N. Nah, ini adalah untuk rumusnya, di mana T tersebut adalah nilai yang dihitung, dan X ini adalah rata-rata, mu nilai yang dihipotesiskan, dan S adalah simpangan baku sampel. Dan selanjutnya N itu adalah jumlah anggota sampel. Oke, untuk poin selanjutnya ada korelasi yang mana menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menunjukkan besarnya, kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya ada yang mana koefisiensi korelasi atau disebut dengan R. Di sini merupakan kriteria untuk mengukur hubungan antar variabel secara kuantitatif yang nilainya terletak antara min 1 dan 1. Di mana pembagian R sendiri itu ada 1. Nah, 1 ini hubungan variabel X dan Y yang sangat kuat dan positif. Yang kedua itu ada R min 1. Nah, di sini hubungan variabel X dan Y adalah sangat lemah dan negatif. Dan yang terakhir ada R sama dengan 0. Hubungan ini, hubungan variabel X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Nah, yang tadi adalah 3 koefisien relasinya. Nah, untuk rumusnya, rumus produk momen sendiri atau rumus Carl-Pearson, yaitu rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat dikali dengan akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y kuadrat. Nah, berikut adalah untuk rumusnya. Dan poin yang terakhir pada produk momen ini adalah ada koefisien determinasi atau KD. Nah, di sini menunjukkan berapa persen fluktuasi atau variabel atau variasi variabel Y yang disebabkan oleh variabel X, yaitu dengan rumusnya KD sama dengan R kuadrat. Nah, dari kelanjutan didapat R, maka nanti bisa dilanjutkan dengan koefisiensi determinasinya tersendiri, yaitu analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi merupakan suatu proses di mana kita akan melakukan estimasi untuk memperoleh suatu hubungan fungsional antara variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini analisis regresi sederhana merupakan analisis regresi antara variabel X dan satu variabel Y. Dan di sini terdapat satu persamaan antara regresi linier sederhana, yaitu Y absen sama dengan A tambah B X. Nah, di sini ini merupakan persamaan dari regresi linier sederhana. Nah, dari persamaan tersebut di sini Y absennya merupakan nilai Y prediksi dan A-nya itu merupakan intercept atau nilai Y yang pada saat X sama dengan 0, dan B di sini merupakan slope atau kemiringan, dan X-nya di sini merupakan independent variable atau variabel bebasnya. Nah, untuk menghitung nilai A dengan nilai B-nya sendiri, maka kita akan menggunakan rumus. Yang pertama, rumus nilai A. Yang pertama di sini kita akan mendapatkan rumus A
di mana B-nya sendiri merupakan B sama dengan N dikalikan dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y per N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Baik, berikut ini merupakan rumus dari penjabaran rumus regresi linear sederhana dari rumus bagaimana mencari A dengan bagaimana mencari B. Nah, kemudian kelebihan statistik parametris. Yang pertama itu tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Nah, yang kedua, data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasinya. Selanjutnya yaitu kekurangan statistik parametrik. Yang pertamanya itu populasi harus memiliki varian yang sama. Tentu hal ini merupakan hal yang sulit karena kenyataannya semua varian dan populasi tidak diketahui. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti terbatas, hanya untuk data dengan skala yang paling tidak adalah interval dan rasio. Yang ketiga, distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum diketahui, tentu harus dicari terlebih dahulu menggunakan abnormalitas. Baik, sekian dari pemaparan materi kami mengenai teknik analisis data kuantitatif parametriks. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan. Di sini kami juga sama-sama belajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.